Hello everyone, my name is Benny Putra. You can call me Benny. On this occasion, I want to discuss about the development of student. Okay, just ahead. Kita perlu ketahui bahwa apa sih itu perkembangan atau development. Tentu setiap individu memiliki pengertian dan arti tentang perkembangan yang berbeda-beda. Namun sebelum itu, kita akan membahas beberapa perbedaan tentang para ahli. Oke, langsung saja. Ahli pertama, menurut Kasiram tahun 1983, perkembangan mengandung makna adanya permunculan sifat-sifat yang baru, yang berbeda. Mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Ahli kedua, menurut Satro Yusan, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu, dari proses bertemunya sperma dengan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayatnya. Setelah kita mengetahui pengertian dan arti perkembangan, perkembangan juga memiliki beberapa konsep dasar yang meliputi konsep pertama, yaitu pertumbuhan atau growth, perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Kedua, kematangan atau maturation, perubahan kualitatif fungsi psikofisik organisme dari tidak siap menjadi siap melakukan fungsinya. Perubahannya alamiah dari hasil belajar. Belajar atau learning, perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja, bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Keempat, latihan atau exercise, perubahan perilaku yang bersifat mekanistis dan lebih banyak menyentuh aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman disengaja, bertujuan atau terarah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Itulah beberapa konsep dasar perkembangan. Setelah kita mengetahui arti dari perkembangan, pasti juga kita berpikir luas tentang apa sih itu peserta didik. Menurut Sinologan tahun 1997, peserta didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan prosedur pendidikan sepanjang hayat, sedangkan peserta didik dalam arti sempit adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Departemen Pendidikan Nasional 2003 menegaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Peserta didik pada usia SD adalah semua anak yang memiliki rentang usia 7-12 atau 13 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 4, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dapat kita simpulkan bahwa peserta didik yaitu semua komponen masyarakat yang belajar dari mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur baik prosedur formal maupun non-formal. Sedangkan tenaga pendidikan adalah sebuah orang yang mengamalkan ilmu dan mengamalkannya dengan cara memberikan bekal dan pengajar sebagai pengabdian terhadap masyarakat, contohnya seperti guru. Ada beberapa tujuan mempelajari perkembangan peserta didik. Yang pertama, agar mempunyai ekspektasi yang nyata tentang peserta didik. Kedua, dapat merespon perilaku peserta didik secara tepat. Ketiga, membantu mengenali adanya penyimpangan yang terjadi pada diri peserta didik.
Keempat, untuk membantu memahami diri sendiri sehingga dapat berperilaku secara tepat. Adapun beberapa manfaat mempelajari peserta didik bagi pendidik. Pertama, yaitu memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan peserta, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Kedua, memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Di dalam perkembangan anak, terdapat beberapa peraturan-peraturan atau disebut juga sebagai prinsip-prinsip perkembangan. Berbagai prinsip-prinsip tersebut diantaranya, pertama, perkembangan adalah proses yang tak berakhir. Kedua, setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Ketiga, semua aspek perkembangan saling berkaitan. Keempat, perkembangan berlangsung dari kemampuan bersifat umum menuju ke bersifat khusus. Kelima, berkembangan itu terarah dan dapat diramalkan. Itulah beberapa prinsip-prinsip perkembangan anak. Ya, itulah beberapa pembahasan kita kali ini, dan dapat saya simpulkan dari pembahasan di atas. Pertama, perkembangan adalah proses perubahan individu yang bersifat dinamis ke arah kesempurnaan secara terus-menerus sejak lahir hingga akhir hayat. Kedua, belajar adalah proses perubahan tingkah laku dari pikiran suatu individu yang disebabkan oleh pengalaman. Ketiga, peserta didik adalah semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur baik prosedur formal maupun non-formal. Dan saran saya, dengan adanya konsep-konsep ini, kita mampu meningkatkan potensi peserta didik dan memberi wawasan lebih luas terhadap peserta didik dan lebih mengenal karakteristik peserta didik dan mampu mengaplikasikan dalam belajar mengajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.